Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1127 sampai tahun 1130. Markus Ye dan Ye Xiuluo sama-sama anggota keluarga Ye. Salah satu dari mereka adalah seorang jenius yang tidak lahir di generasi sebelumnya, dan yang lainnya adalah seorang jenius yang tidak lahir di generasi ini. Begitu kedua orang ini saling bertarung, sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, seperti yang dikatakan Tommy Ye, jika guru asli Ye Xiuluo tidak lebih dari ini, saya khawatir Markus Ye akan takut 3 poin. Namun, apa yang ada di alun-alun sekarang hanyalah sebagian dari Ye Xiuluo, dan bahkan tidak dapat membicarakannya. Ini paling-paling hanya boneka, jadi Markus Ye sama sekali tidak takut. Dengan kombinasi ilmu pedang dan ki, tanah alun-alun mulai bergetar. Retakan besar muncul di lantai lama dan lama. Rasanya seperti teror membelah waktu dan ruang. Tubuh Menhart Ye tidak sadarkan diri, dan dia melotot kembali. Kemudian seluruh orang itu tiba-tiba melompat ke udara dan berkata sambil mencibir, Markus Ye, kamu layak mendapatkan karakter dari alam Tianyuan. Ilmu pedang Kunlun biasa ini sangat brilian saat kamu mendapatkannya. Tetapi jika kamu ingin membunuhku dengan ilmu pedang ini, kamu masih jauh darinya. Kata Menhart Ye, momentum seluruh orang itu tiba-tiba berubah, berkata, panggung teratai ungu, rusak. Untuk sesaat, bunga teratai ungu, yang terus-menerus bergerak di udara, tiba-tiba tampak telah mendengar panggilan itu dan mulai berkumpul satu demi satu, bergabung menjadi panggung teratai ungu. Di panggung teratai, cahaya aneh mekar, yang menghalangi pedang Markus Ye. Pedang panjang dan liantai saling berhadapan di udara, mekar cahaya yang berbeda. Pada saat ini, 3 tetua keluarga Ye saling memandang, dan mereka berubah menjadi 3 suara pada saat yang sama, membunuh Menhart Ye seperti Chang Hong. Menhart Ye sedang menghadapi Markus Ye dengan sepenuh hati saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa 3 orang tua dari keluarga Ye berani menyerangnya secara diam-diam. Kejam. Meskipun dia berteriak, Menhart Ye tidak punya jalan keluar. Lagi pula, jika dia berhenti sekarang, bahkan jika dia bisa menghentikan ketiga orang tua itu, dia akan terluka oleh roh pedang Markus Ye. Terlebih lagi, ketiga orang tua itu tidak dapat bersaing dengan Markus Ye, bocah yang dirampok oleh 4 perampok guntur di Tianyuan, jadi Menhart Ye hanya bisa menggigit giginya dan menghentakkan kakinya untuk melawan cara 3 tetua keluarga Ye. 3 tamparan kuat langsung mengenai punggung Menhart Ye, dan mulut Menhart Ye menyemburkan darah dan wajahnya sangat jelek. Namun, tepat ketika Menhart Ye ingin memobilisasi ki yang kuat untuk mengguncang 3 benda tua di belakangnya, Markus Ye mengarahkan pedangnya ke depannya, dan pedang cengeng memancarkan cahaya bundar di udara. Markus Ye mencibir dan memarahi, pedang, langit dan bumi adalah sama. Dalam sekejap, segala sesuatu di dunia tampaknya telah berubah. Menurut pendapat Menhart Ye, segala sesuatu di dunia ini telah menjadi pedang tajam, yang menyerbu dirinya sendiri seperti Merkuri. Tidak baik. Suara Ye Xiuluo berteriak dengan marah, di sekujur tubuhnya meledak cahaya yang kuat, menghalangi ini yang mengalir dari pedang. Mencari kematian. Markus Ye mendengus dingin. Sikat pedang panjang di tangannya meninggalkan masa lalu. Cahaya pedang menyala dan langsung menuju ke jantung Menhart Ye. Menhart Ye memutar tangannya dan memegang pedang bayangan Markus Ye di telapak tangannya. Namun, tubuhnya jatuh dengan keras. Dengan raungan, kakinya menginjak tanah dan benar-benar membuat 2 jejak kaki di lantai. Namun, pada saat ini, pedang panjang Markus Ye telah menusuk tubuh Menhart Ye, dan darah terus mengalir keluar. Menhart Ye menatap Markus Ye, dan tertawa 2 kali, kehidupan setelah kematian itu menakutkan. Sungguh menakjubkan bagi generasi mendatang. Tampaknya keluarga Ye akan menjadi duniamu di masa depan. Kata-kata Ye Xiuluo tidak diragukan lagi ditujukan kepada 3 tetua keluarga Ye, dan makna provokasinya terbukti dengan sendirinya. Bagi Ye Xiuluo, trik-trik kecil ini, Markus Ye hanya mendengus dingin, tidak peduli. Namun, ketika Markus Ye hendak melanjutkan pekerjaannya dan Menhart Ye sudah selesai, leluhur tua berpakaian putih itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ye Xiuluo, 10 keluarga emas teratas di timur dan aula surahmu tidak melanggar air sungai selama 100 tahun. Jika kamu memiliki akal sehat, kamu harus meninggalkan tubuh Menhart Ye. Jika tidak, aku akan mengirimmu keluar dari akal sehatmu segera setelah aku melakukannya. Kata-kata leluhur berpakaian putih itu tampaknya telah membuat Ye Xiuluo marah. Ye Xiuluo memegang pedang bayangan Markus Ye di satu tangan, dan berkata sambil mencibir, apakah kamu sudah keluar dari akal sehatmu? Hehe, bocah berpakaian putih, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku di dunia ini, dan aku tidak menginginkanmu tikus. Setelah terdiam beberapa saat, Ye Xiuluo tiba-tiba tersenyum muram, anak-anak berpakaian putih, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sebagian dari diriku. Jika kamu mati, kamu akan mati.
Itu tidak berpengaruh pada dewa saya. Namun, Menhartie sebenarnya adalah anggota Aula Shuro. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan mati sia-sia. Saya akan membiarkan orang-orang ini di hadapan Anda dikuburkan bersamanya. Hahaha, mendengar suara geram Ye Xiuluo, lelaki tua berpakaian putih itu merasa dingin di hatinya dan berteriak dengan gugup, Ye Xiuluo, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, ini adalah ibu kota kaisar. Jangan main-main. Ibu kota kekaisaran. Haha, itu hanya ibu kota kekaisaranmu. Apa hubungannya denganku? Mereka yang ingin membunuhku tentu akan membayar harganya. Kau harus tahu itu. Saat ini, meskipun Menhartie terluka, itu masih merupakan ekspresi yang tak kenal takut. Sebenarnya, tidak mengherankan, bagaimanapun juga, bagi Ye Xiuluo, apakah Menhartie atau pendeta Tao asli Kingsu, itu hanyalah tubuh yang terpisah. Tidak masalah jika kau mati. Namun, ada biji teratai ungu di dalam tubuh ini. Begitu meledak, kekuatannya luar biasa. Ye Xiuluo hari ini menghadapi begitu banyak pengepungan tuan, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk mengeluarkan Menhartie, jadi dia hanya dapat memilih cara ekstrim ini. Dengan suara gemuruh, Menhartie tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, sekarang aku tahu aku takut. Sudah terlambat. Selamat tinggal, ibu kota kekaisaran, selamat tinggal istana kekaisaran, selamat tinggal pada 10 keluarga emas. Sambil berkata, momentum Menhartie mulai meledak. 3 tetua keluarga Ye adalah yang pertama bereaksi. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berkata dengan keringat dingin, tidak, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Semua orang, mundur. Di bawah teriakan, hampir semua orang di tempat kejadian melarikan diri ke segala arah, dalam bentuk burung dan binatang buas. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin menjadi ikan yang terkena dampaknya. Namun, ketika Menhartie akan mati bersama orang-orang ini, sebuah cahaya melintas di langit. Tiba-tiba, seluruh langit yang cerah menjadi redup. Tampaknya ada sesuatu yang menghalangi seluruh langit. Kemudian daya tarik yang kuat mulai menggulung angin dan awan, menggulung tubuh Menhartie dari tanah. Ketika semua orang terkejut dan tidak tahu apa yang telah terjadi, Tommy Ye, yang telah berdiri diam di antara kerumunan, membuat gerakan sederhana dan berkata, tas kain surga dan bumi, ambillah. Bab 1128. Sekarang, Menhartie yang berdiri di luar alun-alun Aula Taihei bukanlah guru sejati Ye Xiuluo, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jika dia ingin meledakkan dirinya sendiri, orang-orang yang hadir akan menderita. Namun, bagi Ye Xiuluo, tidak ada banyak kerugian. Paling banter, itu hanya kekurangan sebagian. Itu bukan hal yang besar. Oleh karena itu, ketika Menhartie ingin meledakkan dirinya sendiri kali ini, para pemimpin keluarga ini, para tetua gerbang dalam, akan lari begitu melihat Menhartie. Mereka beruntung bisa berdiri di tempat mereka dan lebih banyak berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Namun, ada satu orang di antara kerumunan yang tidak bergerak, dengan senyum dingin di wajahnya. Orang ini bukan orang lain, itu adalah Tommy Ye dari keluarga Ye. Di hadapan Menhartie, tangan besar Tommy Ye melambai, seberkas cahaya bersinar dari langit. Untuk sementara waktu, langit seluruh ibu kota kekaisaran menjadi gelap, seolah-olah diselimuti oleh sesuatu. Namun, Tommy Ye berdiri di tempat yang sama saat ini, melafalkan sesuatu dalam hati dan berkata, tas kain langit dan bumi, tutup. Untuk sesaat, seluruh alun-alun dipenuhi dengan pasir dan batu yang beterbangan. Sebuah kekuatan besar muncul dari langit dan tampaknya menyerap semua yang ada di alun-alun. Namun, target utama tas kain Qiankun adalah Menhartie, yang akan segera meledak. Tas kain langit dan bumi ini adalah senjata ajaib yang dibuat oleh Kevin Ye sendiri. Sulit untuk menghindari kekuatan senjata ajaib ini di bawah ranah Tian Yuan. Saat ini, Menhartie berkata terus terang, yaitu, mayat berjalan tanpa jiwa. Dia tidak dapat menahan kekuatan tas kain langit dan bumi. Menatap langit yang muram di atas kepalanya, para pemilik keluarga dan tetua dalam itu juga menyerah untuk melarikan diri. Mereka semua terdiam dan menatap langit. Saat ini, langit adalah tas besar, yang terbuka tanpa celah sama sekali. Tiba-tiba, mereka menyedot Menhartie dari tanah. Setelah sekian lama bersikap bodoh, Bai Yi terkejut dan berkata dengan heran, senjata ajaib itu sebenarnya adalah senjata ajaib. Seruannya, pada dasarnya semua orang yang hadir menyadarinya. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi setengah senang, sebaliknya, mereka gugup. Bagaimanapun, keluarga Ye sekarang memiliki sepasang ayah dan anak yang tidak normal. Jika ada senjata ajaib yang mengerikan untuk membantu, maka di masa depan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap keluarga Ye-nya. Inilah yang benar-benar ditakuti oleh para tetua batin ini. Menhartie dirasuki oleh Ye Sura dan dapat bertarung melawan 3 tetua keluarga Ye sendirian. Betapa mengerikannya karakter seperti itu. Namun, Tommy Ye masih memasukkannya ke dalam tas kain surga dan bumi setiap menit. Kekuatan tas kain surga dan bumi secara alami dapat dibayangkan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, para pemilik keluarga dan tetua dalam itu menatap langit dengan keringat dingin di wajah mereka. Ye Xiuluo,
seperti ini saja. Melihat Menhart Ye dimasukkan ke dalam tas kain surga dan bumi ini, Tommy Ye dalam suasana hati yang baik, mendengus dingin sebuah kalimat. Kemudian, Tommy Ye segera memberi isyarat dekat. Tas kain surga dan bumi itu tampaknya dapat memahami kata-kata Tommy Ye, dan segera menyatu. Langit di atas kota kekaisaran sekali lagi menunjukkan langit yang cerah. Dia mengambil tas kain surga dan bumi yang jatuh dari langit. Tommy Ye mencibir dan mengguncangnya. Saat ini, para tetua pintu dalam dan kepala keluarga semuanya berkumpul bersama lagi, ingin tahu untuk melihat senjata ajaib seperti apa yang dimiliki Tommy Ye di tangannya. Tentu saja, saat ini, mengandalkan Tommy Ye, alam terdekat adalah Charlie Qin. Charlie Qin tertegun untuk waktu yang lama dan berkata, "Aku anak yang baik, Tommy Ye, kamu telah menghasilkan banyak uang, dan kamu memiliki senjata ajaib yang sangat kuat di tanganmu. Cepat beritahu aku, katakan padaku benda apa ini." Tommy Ye terkekeh dan berkata kepada Charlie Qin, "Charlie Qin, senjata ajaib ini dibuat oleh saudaraku. Ini disebut tas kain Qiankun. Selama karakter di alam Tianyuan masuk, mereka dapat berubah menjadi darah dalam hitungan menit." Menhart Ye tentu saja tidak masalah. Tommy Ye adalah pria sejati. Apa yang bisa dia katakan? Mata Charlie Qin bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi dia dengan cepat berteriak dan memarahi, "Ibu, Kevin Ye memiliki harta karun yang sangat kuat di tangannya. Sungguh tidak tahu terima kasih bahwa dia bahkan tidak mengeluarkan satu pun dari barang-barang bagus ini untukku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Setelah pertemuan keluarga emas ini, aku harus pergi ke Lin Hai dan berbicara baik-baik dengan bocah ini." Melihat tas kain Qiankun milik Tommy Ye di tangannya, Charlie Qin merasa gatal, tidak mau, dan iri. Namun, dibandingkan dengan Charlie Qin, para kepala keluarga besar dan para tetua pintu dalam sangat gugup. Untuk mengetahui betapa mengerikannya keberadaan itu untuk dapat menempatkannya di bawah ranah Tianyuan, yang setara dengan kepemilikan senjata nuklir Tommy Ye. Di antara keluarga-keluarga besar ini, hanya beberapa dari mereka yang telah memasuki ranah Tianyuan. Adapun mereka yang tidak berada di ranah Tianyuan, yang ingin memprovokasi Tommy Ye, apakah mereka semua akan hancur? Pikirkan tentang hal itu, semua orang merasa sangat takut. Tentu saja, ini bukan yang paling menakutkan. Yang mengejutkan para tetua batin ini adalah bahwa Kevin Ye, yang jauh dari laut, dapat memurnikan senjata ajaib. Tidak apa-apa. Artefak semacam ini selalu menjadi barang yang tak ternilai harganya di pasaran. Keluarga emas ini telah mencari-cari selama bertahun-tahun, tetapi hanya ada beberapa senjata ajaib yang tidak ada di pasaran. Tetapi sekarang Tuan Ye dapat memurnikan senjata ajaib sendiri, dan dia juga dapat memurnikan senjata ajaib kelas atas seperti itu. Ini merupakan pukulan telak bagi keluarga emas. Bai Yi dan yang lainnya di siang hari hampir tidak dapat membayangkan. Jika Tommy Ye menjadi tuan keluarga Ye di masa depan, berdasarkan hubungannya dengan Kevin Ye, seperti apa senjata ajaib keluarga Ye nantinya. Saat ini, Bai Huansheng tampaknya mulai menyesalinya. Memaksa Leonard Ye untuk turun tahta tampaknya telah mengambil langkah yang salah. Namun, karena kesalahannya sudah salah, tidak ada cara untuk mengubahnya. Sekarang Menhart Ye telah ditangkap, dan pertemuan di Aula Harmoni Tertinggi telah berakhir. Meskipun hati mereka tidak senang, mereka masih berpura-pura memberi selamat kepada anggota keluarga Ye di wajah mereka. Ucapan selamat atas Tommy Ye yang mendapatkan artefak dan ucapan selamat atas Tommy Ye yang menjadi pemilik rumah adalah kata-kata sopan yang diucapkan di tempat kejadian. Beberapa orang benar-benar ingin mengikuti Tommy Ye, seperti keluarga Sima. Namun, lebih banyak orang yang licik dan memiliki ekspresi iri, cemburu, dan benci. Namun, ketika semua orang merasa bahwa masalah itu sudah berakhir, suara serak Ye Sura terdengar lagi di langit. Kevin Ye adalah kamu lagi. Kamu telah menghancurkanku berkali-kali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari Aula Surah. Hehe, apakah kamu pikir kamu dapat mengendalikanku dengan senjata ajaib? Apakah kamu bermimpi? Begitu suara ini keluar, ada ledakan kejutan dan keheningan di seluruh alun-alun. Pada saat ini, tas kain Qiankun yang dipegang erat oleh Tommy Ye melompat keluar dari telapak tangan Tommy Ye, lalu kembali ke udara lagi dan mulai mengembang tanpa batas. Tidak, orang ini akan keluar. Pada saat itu, tawa Ye Xiuluo terdengar sangat aneh. Hahaha, hari ini aku akan membiarkan kalian manusia melihat apa kekuatan yang sebenarnya. Ayo keluarlah. Bab 1129. Ye Xiuluo adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Usia orang ini jauh lebih tua daripada leluhur Qianye. Tidak diragukan lagi bahwa akan sedikit lebih sulit untuk memenangkan hatinya hanya dengan tas kain langit dan bumi. Sekarang suasana yang tenang di alun-alun di luar Aula Harmoni Tertinggi dinyalakan oleh tas kain Qiankun. Sekarang, tas kain Qiankun jelas tidak terkendali di tangan Tommy Ye. Melihat Menhart Ye hendak menghancurkan tas kain Qiankun, orang-orang di seluruh tempat kejadian langsung panik, dan semua orang mulai jatuh ke dalam keadaan takut. Pada siang hari, leluhur bahkan lebih panik dan berkata, tidak, orang ini akan keluar.
Kita harus menghentikannya. Kita tidak boleh membiarkan Ye Xiuluo membunuh orang ini lagi. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengendalikan situasi. Di siang hari, ada beberapa kebenaran. Meskipun tubuh asli Ye Xiuluo tidak ada di sini, begitu dia menghancurkan tas kain langit dan bumi, sangat penting untuk memiliki ledakan diri lainnya. Saya khawatir kekuatan itu tidak dapat dikendalikan oleh orang biasa. Namun, meskipun semua orang yang hadir setuju dengan kata-kata hari itu, mereka bingung karena Ye Xiuluo tidak akan keluar, apalagi menghentikannya. Saat ini, saya khawatir semua orang di alun-alun ini hanya memiliki satu ide dalam pikiran, yaitu, bukan urusan saya untuk memiliki kepala tegak di langit. Tetapi semua orang berpikir demikian, maka semua orang tidak dapat menemukan ide, dan akhirnya semua mata hampir tertuju pada tubuh Tommy Ye. Jelas, semua orang berpikir bahwa tas kain Qiankun adalah senjata ajaib Tommy Ye. Hanya Tommy Ye yang dapat mengendalikan ketidakseimbangan tersebut. Tetapi Tommy Ye menatap cahaya ungu di seluruh langit, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalian semua melihatku satu persatu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata Tommy Ye hampir menghancurkan harapan di hati semua orang. Tiba-tiba, seluruh alun-alun mulai mendidih lagi. Selain beberapa tetua pintu dalam, hampir semua orang siap untuk melarikan diri. Di langit saat ini, tas kain surga dan bumi yang dapat menampung langit dan bumi terus membesar, dan embusan napas yang mengembang terus melonjak keluar dari udara. Tidak seorang pun tahu kapan tas kain Qiankun ini, yang dapat membunuh negara Tianyuan, tidak akan menahan serangan balik Ye Xiuluo dan meledak di langit dengan suara gemuruh. Hahaha. Tawa liar tidak dapat membantu tetapi keluar dari tas kain surga dan bumi, suara serak itu tidak dapat membantu tetapi membuat semua orang merasa menggigil, tampaknya bahkan kata-kata pun tidak dapat. Mata semua orang telah terfokus di udara untuk sementara waktu. Bagaimanapun, tas kain surga dan bumi adalah senjata ajaib. Tidak seorang pun yang tahu cara menggunakan senjata ajaib ini kecuali Tommy Ye. Tentu saja, mereka tidak tahu cara menyegel daun surah dengan lebih sempurna. Faktanya, jangan katakan itu mereka. Bahkan Tommy Ye tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jadi sekarang cara terbaik adalah bergerak tidak statis. Saat ini, para tetua dari 10 keluarga emas menatap langit. Dari waktu ke waktu, momentum seluruh tubuh meledak. Sekarang situasi ini hanya bisa menunggu Menhart Ye di tas langit dan bumi untuk keluar, dan kemudian melawannya sampai mati. Senjata ajaib kecil itu benar-benar ingin menghalangi jalanku. Kevin Ye, kau meremehkanku, penguasa Aula Surah. Ribuan cahaya ungu berkumpul di langit, dan tas kain Qiankun yang perlahan mengembang tiba-tiba mulai menjadi transparan. Semua orang di bawah dapat melihat bahwa tubuh Menhart Ye terus membesar. Pada saat itu, Menhart Ye tampak seperti raksasa tanpa halangan apapun, dan seluruh orang itu menjadi seperti iblis. Tidak mungkin untuk mengatakan kapan dia akan bergegas memecahkan tas kain surga dan bumi ini, datang lagi ke dunia. Selesai, tampaknya Ye Surah benar-benar tidak berdaya. Pakaian putih, kamu harus memikirkan cara. Pada saat itu, para tetua keluarga Liu sudah panik dan mulai berkata kepada leluhur kulit putih dari keluarga kulit putih. Bagaimana? Jika aku bisa memikirkan cara sekarang, bisakah aku duduk dan menonton opera? Tampaknya cepat atau lambat Ye Surah menghancurkan senjata ajaib itu. Aku tidak menyangka Master Legendaris Aula Surah memiliki keterampilan seperti itu. Sungguh mengerikan untuk dapat membalikkan kaisar hanya dengan bantuan diri. Pada saat itu, Bai Yi jelas telah menjadi pemimpin di antara para tetua keluarga besar. Namun, meskipun demikian, pakaian putih itu masih tidak dapat menyelesaikan masalah saat ini. Bahkan orang berpakaian putih itu curiga bahwa begitu Menhart Ye keluar, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Setengah dari orang-orang di alun-alun Aula Taihe tidak akan selamat, tetapi dia tidak mau membiarkan Menhart Ye pergi. Jadi sekarang orang berpakaian putih itu sangat kusut, juga sangat bingung. Kevin Ye, sepertinya senjata ajaibmu tidak begitu bagus. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Aula Surahku hari ini. Suara serak Ye Xiuluo keluar lagi, dengan jijik, dengan amarah, tetapi juga dengan makna kontes dengan Kevin Ye. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa itu adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa Ye Surah memecahkan kantong langit dan bumi, cahaya aneh melintas di langit. Cahaya keemasan gelap, dengan kata, Vajra, dari agama Buddha, jatuh dari langit dan tiba-tiba mengenai tas kain surga dan bumi, yang tampaknya menambah kekuatan tak terbatas pada tas kain surga dan bumi. Pada saat semua orang belum kembali kepada Tuhan, suara merdu Kevin Ye bergema di langit lagi dengan olok-olok. Ye Xiuluo, aku tidak ingin memiliki pemahaman yang sama denganmu, tetapi karena kamu berani memfitnah tas kain surga dan bumi kami, aku ingin melihat apakah kamu dapat melarikan diri dari tas kain surga dan bumi dengan kekuatan seorang putra Dewa Darah. Setelah suara Kevin Ye, seluruh alun-alun aula harmoni tertinggi tiba-tiba mendidih. Kevin Ye, ini Kevin Ye. Mendengar.
Suara Kevin Ye lagi, perasaan orang-orang tampaknya berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali adalah kepanikan, ketakutan, dan bahkan sedikit kemarahan. Tetapi sekarang tampaknya itu adalah kejutan yang lengkap, kejutan yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh prasasti Buddha emas, kantong surga dan bumi yang hendak meledak menyusut lagi, dan sosok Menhart Ye di kantong surga dan bumi mulai menyusut. Sambil mendengus marah, Ye Xiuluo berkata, "Anak Kevin Ye, kau benar-benar ingin melawan Aula Suraku." Suara Kevin Ye adalah senyuman hangat, "Haha, benar. Ye Xiuluo, kamu terlalu serius. Terakhir kali kamu bertarung dengan kursi ini, kamu menggunakan putra Dewa Darah, tetapi kursi ini adalah milikku untuk bertarung. Meskipun kamu menang, kursi ini tidak akan bertarung. Sekarang kursi ini memberimu kesempatan lagi. Kamu masih menggunakan putra Dewa Darahmu untuk memisahkan diri, tetapi aku tidak peduli tentang menggunakan Noumenon. Aku akan melawanmu dengan roh ini. Aku ingin melihat bagaimana kemenangan atau kekalahan hari ini." Setelah keheningan yang lama di dalam tas kain, suara Ye Xiuluo berkata dengan senyuman yang keras, "Haha, menarik, sangat menarik, anak Kevin Ye, sepertinya kamu ingin bertarung denganku. Bagus, bagus, aku jarang bertemu lawan sepertimu. Dalam hal ini, aku akan bertarung denganmu, sehingga kamu dapat melihat kemampuan Ye Xiuluoku." Bab 1130. Kevin Ye juga merupakan pasangan yang cocok untuk Sang Yesura. Kedua orang itu pernah bertemu sekali di kota langit dekat laut. Saat itu, Ye Xiuluo bertarung melawan guru asli Kevin Ye dengan putra dewa darahnya sendiri. Pada awalnya, Kevin Ye baru saja akan memasuki level ketiga iblis Dewa Zhoushuan, dan Ye Xiuluo tentu saja bukan lawan Kevin Ye, dan dibunuh oleh Kevin Ye tanpa alasan. Sekarang di alun-alun di luar aula utama Aula Taihei, Ye Xiuluo masih menggunakan tubuh putra dewa darah, dan Kevin Ye bukanlah dewa yang datang, tetapi dewa yang melekat pada tas kain langit dan bumi. Hari ini, kedua keluarga Ye bertemu lagi, dan sulit untuk memprediksi hasilnya. Berdiri di bagian bawah alun-alun, para tetua keluarga emas, yang telah tersebar dan melarikan diri, melihat bahwa pikiran Kevin Ye datang lagi, dan ada cara samar untuk menekan Yesura. Mereka berkumpul bersama lagi dan menyaksikan perang di langit dengan dingin. Namun, orang-orang ini, selain beberapa orang dari keluarga Ye, memiliki pikiran yang sangat dalam. Misalnya, leluhur kulit putih dari keluarga Bai sekarang berharap bahwa keilahian Kevin Ye dapat menekan Yesura di dalam tas kain surga dan bumi, dan bahwa kultivasi Kevin Ye tidak sekuat yang dikatakan legenda. Jadi pikiran orang-orang ini sangat bertentangan dan kusut. Adapun Charlie Qin dan Tommy Ye, saya khawatir mereka adalah dua orang yang paling santai di bidang ini. Saat ini, Charlie Qin hanya melirik ke langit dari waktu ke waktu. Dia tidak dapat melihat ekspresi gugup di wajahnya. Beberapa dari mereka hanya rasa ingin tahu. Adapun Tommy Ye, dia tidak memiliki kecemasan apapun. Dia bahkan mengeluarkan 2 batang rokok dari sakunya. Satu diserahkan kepada Charlie Qin dan yang lainnya dinyalakan sendiri. Itu seperti menonton kesenangan. Charlie Qin tersenyum dan mengambil rokok di tangan Tommy Ye dan bercanda berkata, "Aku bilang, Kakak Ye, apakah kamu begitu percaya pada saudaramu yang rendah hati ini? Jika dia tidak bisa melawan Yesura itu, apa yang harus dia lakukan?" Tommy Ye terdiam sejenak dan mengembuskan asap rokoknya dengan ganas. "Charlie Qin, kamu seharusnya tidak menatapku dengan buruk. Aku pikir kamu lebih percaya diri daripada aku." Sambil tersenyum, Charlie Qin berkata, "Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memiliki kepercayaan diri. Tetapi sejak Kevin Ye keluar, aku belum pernah melihatnya kalah dari siapapun. Mau datang kali ini, Ye Xiuluo seharusnya tidak terkecuali. Anak ini adalah orang cabul di mataku, keberadaan yang tak terkalahkan." "Tak terkalahkan." Tommy Ye tertawa. Tanpa diduga, Charlie Qin memberi Kevin Ye penilaian yang begitu tinggi. Namun, Tommy Ye berkata, tak terkalahkan, bagus. Kakakku kian benar-benar keberadaan yang tak terkalahkan, aku benar-benar tidak percaya ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya." Di antara generasi muda ibu kota kekaisaran, Tommy Ye dan Charlie Qin memiliki hubungan terbaik dengan Kevin Ye, dan mereka paling mengenal Kevin Ye. Itulah sebabnya mereka memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Kevin Ye. Mengenai pakaian putih, siang hari, serta keluarga Liu dan keluarga Lin, meskipun mereka mengetahui prestasi Kevin Ye, mereka belum pernah melihat atau mengalami cara Kevin Ye, jadi mereka hanya bisa mulai menebak secara acak. Pakaian putih, apakah menurutmu anak laki-laki dari keluarga Ye itu benar-benar sehebat itu? Ye Xiuluo adalah monster tua yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dalam hal senioritas, putra Ye paling banyak berusia 17-8 tahun. Dia bisa menghadapi Ye Xiuluo. Bai hanya mengerutkan kening, tidak pernah berbicara. Orang tua di balik pakaian putih itu mencibir dan berkata, "Saya lihat Hang Ah, pada usia 17 atau 18 tahun, bahkan jika Anda mulai berlatih di rahim ibu Anda secara alami terpengaruh. Saya khawatir sulit untuk bersaing dengan Ye Xiuluo, monster tua seperti Ye Xiuluo."
Ketidakpercayaan, ejekan, keraguan, hampir semua suara bisikan mulai menyebar di alun-alun. Namun, tidak peduli bagaimana pemilik keluarga dan tetua dalam mempertanyakan kemampuan Kevin Ye, mata mereka masih menatap langit yang tidak jauh, berharap untuk memahami situasi pertempuran antara Kevin Ye dan Ye Xiuluo untuk pertama kalinya. Anehnya, Kevin Ye dan Ye Xiuluo terdiam sejak konfrontasi verbal mereka. Tampaknya suara mereka tidak lagi terdengar di seluruh alun-alun. Aneh, apa yang dilakukan kedua orang ini? Bukankah kamu mengatakan ingin bertanding? Mengapa kamu tiba-tiba tidak mendengarnya? Saat ini, kita semua menatap langit dengan mata aneh, seolah menunggu sesuatu. Namun, di antara para pemimpin keluarga ini, yang tertinggi dari tetua klan dalam adalah kultivasi alam Tianyuan. Jadi saya tidak tahu apa pertikaian antara para dewa. Bahkan jika mereka ingin melihat melalui sekarang, saya khawatir mereka tidak dapat melihat gambar pertempuran yang menggetarkan jiwa. Tiba-tiba, langit di alun-alun itu tiba-tiba menyusut, tetapi tidak ada tas besar. Keseimbangan ini berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, dan suara serak Yeshura keluar lagi sambil terengah-engah. Kevin Ye, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang pemuda berusia 17-8 tahun, harus memiliki pikiran yang begitu kuat. Itu sangat bagus, sangat bagus. Saat suara Ye Xiuluo terdengar, Kevin Ye juga mencibir dan berkata, bagus untuk dikatakan, bagus untuk dikatakan. Ye Xiuluo, kamu tidak sederhana. Kamu dapat bertahan begitu lama di bawah serangan para dewa kita. Sambil mengatakan itu, suara Kevin Ye bercanda sambil tersenyum, tapi Ye Xiuluo, saya rasa ini bukanlah kekuatan yang seharusnya kamu miliki. Kamu pasti telah mengalami banyak kerusakan pada tubuh aslimu. Perkataan Kevin Ye tampaknya ringan dan ringan, tetapi sebenarnya, dia sedang mengungkap kekurangan Yesura di depan 10 keluarga emas. Namun, Yesura ini juga tenang, mencibir dan berkata, terluka. Ya, aku terluka. Tapi lalu apa? Bahkan jika aku terluka, aku masih bisa meninggalkanmu, bocah berbulu, dan semua ayam lokal dan anjing kayu di bawah ini. Oh, ya, itu benar-benar bebek mati dengan mulut kaku. Kevin Ye mencibir dengan jijik. Dan Ye Xiuluo tersenyum aneh dan berkata, pada akhirnya tidak keras mulut, kita akan tahu nanti. Begitu suara Ye Xiuluo jatuh, ada dengungan dingin di alun-alun di gerbang Aula Taihe. Kemudian, tas kain surga dan bumi yang tergantung di langit mengembang dengan cepat, bulat dan bersinar dengan cahaya merah. Dalam sekejap, tas kain surga dan bumi tampaknya telah kehilangan kendali dan menghantam tanah dengan keras. Tidak, keluar dari sini. Kerumunan itu tidak tahu siapa yang terkejut, dan pada saat itu, seluruh 10 keluarga emas sekali lagi dalam bentuk burung dan binatang buas, berhamburan dan melarikan diri. Mengenai tas kain surga dan bumi, tawa Ye Xiuluo bergema sekali lagi, hahaha, ingin lari, terlambat, biarkan kalian mencicipi metode baruku, juga biarkan kalian semua mati dengan jelas. Shuro, surga dan bumi. Matilah, kalian semua.